Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan diseminasi saya mengenai budaya positif di SDN 01 Pasangkayu. Salam guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Susilawati, SPD GR, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasangkayu. Dalam pendidikan ini, saya dibersamai oleh Bapak Fasilitator saya, Bapak Dr. Syarifuddin MM, beserta pengajar praktik saya, Bapak Afandi SPD GR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Pasangkayu atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat SDN 01 Pasangkayu. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ibu Iko boleh ke depan memimpin. Ibu Pince paling lagi guru hebat SDN 01 Pasangkayu, dipersilakan maju ke depan. Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one app. Using our Gantt chart feature, you can map out your team's tasks and set dependencies to ensure everyone is on the same page. Adjust timelines, change colors, and add more tasks as your project progresses. ClickUp's Gantt chart feature makes Silakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Akbar SPD. Kepada Bapak Akbar kami persilakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya akan pimpin sesuai dengan tuntunan Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ruhibnya waddin. Ya Allah ya Rabb, pada pagi ini hambamu memohon kehadiratmu. Semoga aktivitas kegiatan yang kami lakukan pada pagi ini bernilai ibadah di sisimu. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami rahmat, ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi semua yang hadir pada pagi ini dalam rangka budaya positif di sekolah kami. Semoga apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru bernilai ibadah di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar. Jadi alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat dan limpah rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara Desiminasi Aksi Nyata Budaya Positif oleh Bapak dan Ibu Guru CGP Hebat SDN 01 Pasangkayu. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan mempersilahkan Ibu Eka dulu. Ibu Oh, bisa. Sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Pasangkayu atau yang mewakili kepada Ibu, silakan. Masya Allah, alhamdulillah, isinya hebat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang sama tentang kegiatan CGP. Jadi untuk kegiatan ini pada hari ini adalah Desiminasi Aksi Nyata Budaya Positif di SD 01 Pasangkayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Untuk kegiatan hari ini yang sekiranya kita berkumpul di ruangan ini, semua pendidik SD 1 Pasangkayu, terutama Ibu Kepala Sekolah, karena ada kegiatan yang bersamaan, ada kunjungan untuk perpustakaan sekolah, maka Bapak Ibu Guru sebagian berada di kegiatan lain yang sudah ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, termasuk saya juga diamanatkan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya kira untuk kegiatan ini untuk menghemat waktu barangkali sudah bisa dimulai untuk pemaparan mengenai desiminasi aksi nyata budaya positif di SD 01 Pasangkayu, dan semoga apa yang kita laksanakan pada kegiatan hari ini bernilai ibadah, dan saya harapkan semua termotivasi dalam kegiatan ini, terutama untuk
CGP kita mudah-mudahan sukses selalu dan kita bisa bersama-sama dan selalu berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita. Saya kira seperti itu untuk amanat saya pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi acara selanjutnya kami akan mengundang Ibu Eka SPD GR untuk memaparkan aksinya nyata budaya positif. Dipersilakan. Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu guru hebat yang telah menyempatkan waktunya untuk membersamai kami di kegiatan kami, yaitu desiminasi aksi nyata budaya positif. Sekedar menyampaikan Bapak dan Ibu, di sini kami berbagi mengenai pembelajaran yang telah kami dapatkan, dan di forum ini kita sama-sama belajar, ya Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini kami tidak menggurui, tetapi kami berbagi ilmu, berbagi pemahaman kepada Bapak dan Ibu guru. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya mulai. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Dalam pendidikan ini saya dibersamai oleh fasilitator hebat saya, Bapak Dr. Syarifuddin MM. Beliau adalah seorang pengawas di Provinsi Sulawesi Selatan, di daerah Sidrap khususnya. Kemudian saya juga dibersamai oleh pengajar praktik saya, Bapak Afandi SPD GR. Beliau adalah merupakan kepala sekolah di salah satu sekolah SD di Kabupaten Pasangkayu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya minta kesediaannya untuk berdiri dulu semua. Ayo kita berdiri. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai, ada baiknya kita senyum terlebih dahulu. Karena materi kita pada pagi hari ini adalah budaya positif. Budaya positif sekolah kita kan senyum, sapa, salam. Nah, mari kita budayakan senyum dalam 30 detik. Terima kasih. Ayo Bapak Ibu guru. Iya, bagaimana perasaannya Bapak dan Ibu? Bahagia, senang. Nah, sudah siap mengikuti desiminasi kami? Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu guru, kita buat dulu kesepakatan kelas bersama, ya. Nah, di atas di layar telah ada beberapa yang telah kami siapkan kesepakatan kelasnya, yaitu yang pertama, menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik. Ada yang bisa menambahkan Bapak dan Ibu, kira-kira kesepakatan kelas kita ini apa? Dalam forum kita ini bagaimana? Ada tambahan Bapak dan Ibu? Boleh diangkat tangannya. Ada tambahannya kesepakatan kelas? Bu Aji mungkin? Iya Bu Aji, apa sarannya Bu Aji untuk kesepakatan kelas? Kira-kira apa sarannya Bu Aji untuk kesepakatan kelas? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena kesepakatan perang desiminasi menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Untuk kesepakatannya saya akan masukkan, mungkin kalau diterima, menjadi ya, minta izin kalau mau keluar. Ya, boleh. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh.
HP-nya dinonaktifkan. Apabila ingin keluar, angkat tangannya terlebih dahulu. Oke. Tepuk tangan dulu buat Bu Haji. Jadi kesepakatan kelas kita ini bertambah ya Bapak Ibu. Tadi disarankan oleh Ibu Haji Musbaria bahwa yang pertama itu jika ingin keluar minta izin terlebih dahulu. Sepakat Bapak dan Ibu Guru? Sepakat, terima kasih. Kemudian HP dinonaktifkan. Bisa? Boleh. Dan angkat tangan jika ingin berbicara dan jika ingin izin keluar. Terima kasih. Nah, budaya positif. Nah, di antara Bapak dan Ibu, siapa yang bisa menjelaskan budaya positif itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa? Kebiasaan yang baik. Bunda, Kebiasaan yang baik. ah, kata Bunda kebiasaan yang baik. Oke, siapa lagi? Ayo, budaya positif itu apa? Terima kasih. Budaya positif itu adalah bagaimana kita selalu berpikir positif, berprasangka baik dimanapun kita berada, terutama di lingkungan kerja kita. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kira-kira budaya positif apa yang kita miliki di sekolah kita? Oke, Ibu Gusti Ayu, silahkan. Datang tepat waktu ke sekolah, buang sampah pada tempatnya, mengucapkan salam, senyum dan sapa bila bertemu dengan orang lain. Betul sekali. Masih ada lagi tambahan dari Bapak dan Ibu Guru hebat? Oke, Ibu Mudrikawati, dipersilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu kita harus berpakaian rapi dan juga kita harus mematuhi aturan di sekolah. Terima kasih. Sangat luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu, budaya positif itu ya mari kita lihat bersama-sama. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini akan mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik maka akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi karakter murid kita ini diinginkan mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, di modul 1.4 konsep dasar budaya positif itu ada 6. Jadi yang pertama adalah disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan cari tahu apa sih semua ini ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif, ada yang tahu disiplin positif itu apa? Bapak Ibu, disiplin positif, kata disiplin artinya apa Bapak dan Ibu Guru? Disiplin ya, menaati aturan yang berlaku. Nah, sekarang kita lihat disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau murid kita untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau murid kita sudah tertanam di dalam dirinya mengenai memahami apa itu disiplin positif, nah dia akan melakukan segala tindakan dengan terkontrol, Bapak Ibu. Nah, kemudian disiplin positif yang tadi kami katakan bahwa mengarah ke profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Iya, apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Coba Bapak dan Ibu. Ada yang pertama, beriman dan bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah apa, Bapak Ibu? Anak-anak diminta untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri, betul sekali. Kemudian berkebinekaan global. Dan keempat apa tadi? Bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih tadi Bu Ira. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, di motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apakah murid kita bisa disiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, kira-kira kalau kita tiap hari menghukum murid kita, nah akan seperti inilah jadinya. Hukuman itu bersifat menyakitkan, ya. Yang kedua, murid kita pasti merasa tidak nyaman. Dan yang ketiga, murid akan merasa takut, kemudian ada keterpaksaan, murid akan menyembunyikan kesalahannya dan bisa saja murid kita menjadi rendah diri. Nah, ini yang akan sebisa mungkin kita hilangkan, ya. Jadi kita sebisa mungkin menghilangkan hukuman di dalam sekolah. Nah, kemudian jika mengenai penghargaan, jadi hukuman dan penghargaan itu merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kenapa dikatakan gagal? Contohnya penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan jika kita memberikan hadiah bagi siswa, ya, seumpama diberikan hadiah jika dia ranking atau dia bisa mengerjakan. Nah, hadiah ini tidak akan efektif bagi dia, tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Nah, kita lihat ya, bisa merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Kita contohkan di dalam kelas, jika kita memberikan hadiah bagi siswa kita yang istilahnya nilainya lebih tinggi, ya, kira-kira hadiah itu bisa menimbulkan sifat iri bagi temannya, ya. Bapak dan Ibu guru bagaimana? Iya, betul. Begitupun dengan kita. Kalau teman kita diberi hadiah, kita juga sudah berusaha tapi kita tidak dapat hadiahnya, pasti ada rasa kecewa dalam diri. Nah, kemudian
Kenapa dikatakan dapat mematikan kreativitas? Karena pasti akan muncul rasa bermasa bodoh. Tidak usah. Kita juga nanti tidak dapat apa-apa. Ya? Betul Bapak dan Ibu? Iya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini yang tadi saya bahas. Jadi kita bisa menghukum siswa itu dengan sistem ranking. Makanya kenapa sekarang tidak ada lagi istilah ranking. Nah, baik Bapak Ibu. Sekarang mengenai konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara yang menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Nah, restitusi itu adalah suatu proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sistem restitusi ini yang nanti kita pelajari bagaimana bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah di dalam kelas kita sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Luar biasa. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sekarang kita mau cari tahu apa sih itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu dibuat antara kesepakatan antara guru dan murid. Beda dengan peraturan sekolah. Ya, peraturan sekolah itu dibuat hanya dari pihak sekolah saja, ya, termasuk kepala sekolah, guru, ya, tidak kita libatkan murid. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kita lihat bagaimana membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dibentuk lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal dibuat dalam kalimat positif, tidak bisa menggunakan contoh ya, tidak membuang sampah. Iya. Nah, kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu singkat sehingga kita dapat memahami dan mengingatnya. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini akan ditinjau, ya. Kita tinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak menutup kemungkinan keyakinan kelas kita perbaharui. Jadi tidak kemungkinannya itu bukan cuma keyakinan kelas itu terus yang kita terapkan, tapi bisa kita rubah dengan cara berkomunikasi lagi kembali dengan murid. Iya. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini ada bunyinya seperti ini. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian menjaga dan meletakkan barang di tempatnya. Kemudian ini juga ada contohnya Bapak Ibu, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, baik Bapak
Mungkin bisa sebentar berdiri kembali. Kita berdiri kembali. Kita ice breaking dulu ya. Nanti saya tampilkan ini. Ini kita akan senam otak ya Bapak Ibu. Terlihat tidak? Terlihat? Terlihat Bapak Ibu? Nah sekarang diminta kesetnya untuk berdiri kembali supaya kita lagi fresh ya, tidak suntuk. Baik Bapak Ibu, di sini adalah ice breaking senam otak. Jadi yang digerakkan atau yang diarahkan oleh video, Bapak dan Ibu guru mengikuti. Ya, jadi butuh konsentrasi, keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Siap Bapak dan Ibu guru? Siap, terima kasih. Baik. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri. Ayo. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri. Tunggu lagi. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri. Kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Kita ya, nanti kita share videonya. Nah Bapak Ibu, oke silahkan Bu Alni. Iya. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk di materi mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah di kebutuhan dasar manusia ada pernyataan seperti ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, Bapak Ibu, kita mau cari kebutuhan dasar apa sih itu? Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Iya, bertahan hidup. Yang kedua apa? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Dan yang keempat, iya betul, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Terima kasih Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu saya tampilkan sebuah kasus ya. Kita pelajari dulu kasusnya. Ibu Sulaika adalah guru wali kelas 9H. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi
situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang Anda akan lakukan? Kira-kira apa yang Bapak Ibu guru akan lakukan jika punya murid seperti Tommy ini? Ayo Bapak dan Ibu, ayo silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika saya sebagai Ibu Sulaika, maka hal pertama yang akan saya lakukan terhadap Tony yaitu saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap Tony. Saya akan menanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ibu Gusti Ayu. Masih ada yang lain pendapatnya Bapak dan Ibu guru? Oke, nah tadi Ibu Ayu menyampaikan jika dia sebagai Ibu Sulaika dan memiliki murid seperti Tommy, Bu Ayu akan memanggilnya dan melakukan pendekatan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat ya. Nah, kira-kira tadi Bu Ayu sudah mengatakan akan melakukan pendekatan. Berarti Bu Ayu akan mencari tahu kira-kira apa sih alasan Tommy, ya? Sehingga melakukan hal tersebut. Betul Bapak dan Ibu? Jadi kita lihat kira-kira alasan Tommy yang pertama, ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan yang berusaha Tommy penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia lapar, dia mengambil paksa makanan temannya. Kebutuhan yang berusaha dia penuhi, kebutuhan dasar manusia itu yang adalah yang pertama tadi, ya, bertahan hidup. Betul. Nah, sekarang alasan yang kedua, karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Nah, maksudnya di sini ketika temannya itu melaporkan tindakannya ke ibu gurunya dan gurunya akan memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memberikan perhatian kepada Tommy. Maka kebutuhan dasar yang sedang Tommy penuhi adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bisa saja ini anak merupakan anak yang kurang perhatian. Nah, baik Bapak Ibu, alasan ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai mewujudkan kekuasaannya. Ada kan seperti itu Bapak dan Ibu di kelas, anak-anak yang ingin terlihat menguasai teman-temannya. Ya, iya betul sekali. Kemudian alasan yang keempat yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Apa? Kebebasan. Betul sekali Bapak dan Ibu. Sekarang alasan yang kelima. Karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dia cuma iseng, berarti dia mewujudkan rasa kebutuhan dasar yang terakhir, yang itu apa tadi? Kesenangan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, sekarang ke materi berikutnya yaitu posisi kontrol. Nah, baik Bapak dan Ibu, di materi ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai
di antara kelima posisi kontrol guru ini yang paling sering kita lakukan di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah yang mana Bapak dan Ibu? Kalau saya di nomor 3, guru sebagai teman. Iya, betul sekali Ibu Haji. Jadi Ibu Haji Musbaria mengatakan dia posisi kontrolnya sebagai teman. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Ya, Ibu Fira. Terima kasih. Kalau saya selain guru sebagai teman, saya sebagai guru sebagai memantau aktivitas anak-anak saat istirahat maupun belajar. Masih ada yang lain Bapak dan Ibu? Kalau saya selain jadi teman, saya juga sebagai penghukum. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, 5 posisi kontrol guru di atas yang biasa kami lakukan di kelas maupun di luar kelas. Yang pertama penghukum, dan yang kedua membuat merasa bersalah. Nah, yang sering-sering itu yang kami lakukan di sekolah. Terima kasih. Sepertinya ini dari hati yang paling dalam. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat ya. Nah, sekarang kita mau lihat 5 posisi kontrol guru. Kira-kira motivasi seperti apa nanti yang kita terapkan ke anak-anak. Nah, identitas gagal atau kontrolnya ini dari luar ya, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Nah, guru berbuat kita lihat sebagai penghukum. Jadi pasti kalau kita sebagai penghukum, perbuatan kita itu pertama pasti menghardik, ya Bapak dan Ibu, marahnya pasti apa ini? Itu kan menghardik, ya. Nah, kemudian nunjuk. Ada yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas? Hei, seperti ini. Yes, betul sekali. Bagaimana menyakiti dan menyindir? Biasa Bapak dan Ibu lakukan menyindir, memang itu sangat tidak bagus kerjanya. Biasa Bapak Ibu temui di dalam kelas, pada tadi yang posisi penghukum Pak Bar. Iya betul. Nah, kemudian kata yang keluar dari guru apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Pastikan seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Betul sekali. Kemudian hasilnya akan seperti apa murid kita? Hasilnya akan seperti apa? Pertama pasti dia merasa kecewa, takut, memberontak kira-kira dalam hatinya. Berontak sama dengan kita, ya, akan berontak. Kemudian apakah dia akan menyalahkan orang lain? Kalau kita sudah hukum pasti kita tanya, kira-kira jawabannya ada tidak dia menyalahkan orang lain? Iya pastinya. Dan di saat kita bertanya pasti bukan jawaban jujur yang kita temui, tetapi kebohongan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Betul sekali. Nah, sekarang kita lihat kira-kira berpengaruh tidak ini? Karena kita sering menghukum siswa kita, kira-kira berpengaruh tidak Bapak dan Ibu? Berpengaruh ke positif atau negatif Bapak Ibu? Iya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Pasti murid kita akan berkata seperti ini, biar ini saja, palingan dihukum jika ini sebentar seperti ini, besok saya lakukan lagi. Pasti kan seperti itu ya Bapak Ibu, palingan cuma disuruh berdiri ya. Jadi tidak ada motivasi intrinsik yang timbul dalam dirinya untuk melakukan disiplin positif ya. Nah, sekarang kita lihat pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu dia senang dengan ceramah. Kalau kamu tidak perhatikan ibu guru, pada ibu guru ini sudah capek loh, ya. Itu kan pasti pembuat rasa bersalah. Kasihan loh ini ibu guru sudah teriak-teriak, kalian tidak perhatikan.
Ya, pasti. Biasa Bapak dan Ibu guru seperti ini? Biasa. Ya, berarti ini adalah pembuat rasa bersalah. Betul sekali. Nah, sekarang sebagai teman tadi Bu Aji katakan posisi kontrolnya sebagai teman. Sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya seperti ini. Ayolah sayang, kita bujuk-bujuk kan? Ayolah sayang, ayolah cantik, dikerja tugasnya, ya. Nah, kemudian sebagai pemantau, mana tadi ibu guru yang sebagai pemantau, Ibu Mafira? Nah, di sini kita lihat dia sering menghitung dan mengukur. Apa peraturannya, selalu mengingatkan. Peraturan apa yang kamu langgar? Ya, dan posisi kontrol manajer. Jadi posisi kontrol manajer itu guru berbuat, dia mengajukan terlebih dahulu pertanyaan. Kemudian di kelas guru berkata jika muridnya melakukan kesalahan, apa yang kita yakini atau apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, jika murid kita berkelahi, posisi kita sebagai manajer, pasti kita panggil kedua-duanya dan kita tanyakan tadi, kira-kira kesepakatan kelas mana yang kalian langgar, ya, atau keyakinan kelas mana yang tidak terpenuhi di sini. Baik Bapak dan Ibu, nah kita mau tulis dulu kira-kira contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang saya bacakan. Bapak Ibu tentukan jawabannya ya. Boleh Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau saya mengatakan seperti ini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, kira-kira itu posisi kontrolnya seperti apa? Iya, betul sekali. Penghukum. Satu lagi ya Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kira-kira apa ini? Ya? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Iya, betul sekali. Baik Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi kita diharapkan posisi kontrol yang ada pada diri kita yaitu posisi sebagai manajer. Jadi jika kita menjadi posisi manajer, maka guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi kita sama-sama kita arahkan murid kita untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik Bapak Ibu, sekarang mengenai segitiga restitusi. Bisa berdiri terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Ya, masih ada satu kali kita goyang-goyang dulu sebelum materi yang terakhir.
segitiga restitusi. Jadi ada tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, kemudian di validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Baik Bapak Ibu, saya anggap cukup sampai di sini materinya karena masih ada kedua CGP kita yang akan memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mengucapkan semoga Bapak dan Ibu guru selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Oke, baik, itulah tadi pemaparan yang sangat luar biasa dari salah satu CGP hebat kita yang ada di SDN 01. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Oke, jadi selanjutnya adalah pemaparan CGP kita, yaitu Ibu Suryanti SPD. Silakan untuk mengambil tempat. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu guru hebat, sekian desiminasi budaya positif saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.